Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Rahman. Kali ini saya tidak mengerjakan tugas atau modul. Di sini kali ini saya akan mereview tugas. Kita akan mereview tugas-tugas ya. Setelah UTS ini apa aja sih tugas-tugasnya? Oke, yang pertama ada tugas applikom statistik 6, yaitu uji non parametrik. Di sini uji non parametrik tugas ini saya pelajari dan mempraktekkan berbagai uji non parametrik. Yang pertama yaitu ada uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Uji ini penting untuk menentukan apakah data bisa dianalisis menggunakan metode parametrik atau harus menggunakan metode non-parametrik. Yang kedua ada uji Friedman, yaitu uji ini digunakan untuk melihat perbedaan lebih dari dua kondisi atau perlakuan dalam kelompok yang sama. Dan yang ketiga itu ada uji Wilcoxon yang merupakan alternatif dari resample t-test untuk melihat perbedaan antara dua kondisi yang saling berpasangan dalam data non-normal. Oke, selanjutnya ada tugas ke-7. Nah, di tugas 7 di sini ada regresi sederhana. Tugas ini menganalisis hubungan dua variabel menggunakan regresi sederhana. Di tugas ini terdapat studi kasus, yaitu PTN negeri dengan fokus pada pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini menggunakan uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam data tersebut dan menjelaskan bagaimana cara membaca output SPSS, terutama nilai persen korelasi dan nilai signifikansi untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat dan signifikasi antara variabel. Dan di tugas ini saya mempelajari menginterpretasikan hubungan antara variabel secara kuantitatif. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya. Di tugas 8. Nah, di tugas applikom 8 ini yaitu ada regresi berganda. Sebelumnya regresi sederhana, kali ini di tugas 8 itu regresi berganda. Di tugas ini saya mengerjakan dua soal tentang regresi berganda, di mana saya menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk langkah soal, saya mulai menjelaskan statistik deskriptif dari data, kemudian menggunakan uji korelasi antar variabel menggunakan korelasi Pearson untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara masing-masing variabel, apakah lemah, sedang, atau kuat. Dilanjut ke model summary yang menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan ditunjukkan nilai R square dan menjelaskan makna secara sederhana. Lalu di bagian koefisien saya menjelaskan nilai signifikansi untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh secara statistik, dan dari ini saya menyusun regresi berganda berdasarkan output SPSS. Dan saya menambahkan histogram untuk melihat distribusi residu dari model regresi. Ini sangat penting untuk memastikan apakah model memenuhi asumsi normalisasi dengan tugas Dengan tugas ini, saya belajar bagaimana menyusun dan membaca hasil regresi berganda secara keseluruhan dan melatih pemahaman interpretatif terhadap hasil yang muncul. Oke, selanjutnya ada tugas 9. Nah, di tugas 9 ini ada skala Likert yang diuji dengan uji validasi dan reliabilitas. Di tugas ini saya mengelola data survei yang menggunakan skala Likert untuk mengukur dampak media sosial analisis untuk mencakup uji validasi dengan korelasi Pearson untuk memastikan tiap item kuesioner benar-benar relevan, dan uji reliabilitas dengan
count batch alpha untuk melihat konsistensi antara item, dan saya juga menjelaskan bagaimana cara membaca hasil. Kenapa ini penting dalam memastikan kualitas data survei. Oke, setelah saya kerjakan semua tugas aplikasi komputer ini, bisa saya sampaikan secara keseluruhan tugas aplikasi komputer statistik ini makin memperdalam pemahaman tentang analisis data, baik parametrik maupun non parametrik. Mungkin segitu saja dari saya untuk pemahaman tugas-tugas aplikasi komputer statistik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.